Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Saya senang sekali kembali bisa menjumpai saudara-saudara dan saya berharap semua kita dalam keadaan baik, dalam keadaan bersuka cita, walaupun menghadapi banyak tantangan dan kesulitan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini pun Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami semuanya, agar kami mengerti firman Tuhan yang kami dengarkan ini. Roh-Mu yang kuduslah menjelaskan kepada kami, sehingga kami mengerti maksud Tuhan yang indah kepada kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita mau renungkan hari ini, saya ambil dari kitab Markus pasal yang kedua, mulai ayat pertama sampai nanti ayat ke-12. Markus pasal kedua, mulai ayat pertama sampai ayat ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Dan saya baca mulai dari judul, Orang Lumpuh Disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ayat pertama ini dimulai dengan kata kemudian. Berarti tidak langsung berhubungan atau hari itu juga dengan ayat di atasnya, yaitu pasal 1 ayat ke-45. Sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum. Berarti ini kedatangannya setelah dia sebelumnya melayani di Kapernaum. Pasal 1 ayat 21 mulai, Yesus melayani di kota Kapernaum. Banyak pelayanan yang dia lakukan, baik berkhotbah, mengajar, demikian juga menyembuhkan orang sakit, mengusir setan yang merasuk orang-orang tertentu pada waktu itu. Dan setelah dia tinggalkan kota Kapernaum itu, beberapa hari kemudian dia datang lagi ke situ. Tentu kalau dia datang lagi, ada lagi keinginan Tuhan untuk berbuat sesuatu di kota itu. Yesus yang Maha Kuasa itu tentu memiliki pengetahuan, memiliki pengertian bahwa kedatangannya yang sudah terlebih dahulu itu belum cukup dan harus diteruskan ulang. Kalau istilah sekarang, follow up daripada pelayanannya yang terdahulu. Tentu ini menjadi pelajaran penting kepada kita juga. Bisa saja kita melayani di satu tempat,
lalu selesai, dan beberapa waktu kemudian kalau kita yakin kita akan kembali melanjutkan pelayanan itu sama seperti Tuhan Yesus. Sebelumnya dia sudah begitu banyak melayani di Kapernaum itu. Bermacam-macam mujizat yang terjadi di sana. Dan dia tinggalkan. Lalu beberapa hari kemudian dia datang lagi. Ini satu kebijaksanaan dalam pelayanan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Apa yang terjadi setelah dia datang yang kedua kali ini? Tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Tersiar kabar dia ada di rumah. Tidak dijelaskan di rumah siapa, tapi sudah tersiar kabar. Karena selama ini juga dia sudah begitu terkenal di kota itu karena pelayanannya. Ada kesan yang mendalam bagi banyak orang atas pelayanan Tuhan Yesus. Sehingga waktu dia datang lagi ke kota itu, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ayat kedua, maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Begitu banyaknya orang datang. Karena penduduk kota Kapernaum itu sudah banyak yang terkesan akan Tuhan Yesus. Kesannya begitu baik tentang Tuhan. Apalagi orang-orang yang sudah merasakan langsung pelayanan Tuhan Yesus. Mungkin ada orang disembuhkan, dia bercerita kepada keluarganya. Mungkin ada orang yang sudah dilepaskan dari kerasukan setan. Dia bercerita kepada keluarganya, kepada tetangganya. Ada orang terkesan akan pengajarannya, khotbah Tuhan Yesus. Dia beritakan kepada orang-orang lain. Sehingga dari mulut ke mulut tersiarlah tentang nama Yesus yang melayani di kota itu. Berarti ada satu pelajaran yang sangat penting yang kita tarik dari pelayanan Tuhan Yesus ini. Harus ada kesan yang mendalam, kesan yang baik yang kita tinggalkan kepada orang yang kita layani. Sehingga orang tertarik kepada pelayanan yang kita lakukan. Kesan apa saja, bisa saja kesan karena pelayanan kita, bisa saja kesan karena khotbah yang kita sampaikan, bisa saja kesan karena kebaikan yang kita tanamkan, pelayanan yang kita berikan kepada orang lain, sama seperti Tuhan Yesus. Sehingga begitu banyak orang datang ke rumah itu. Sampai di pintu pun penuh seseorang. Mereka rindu mendengarkan Tuhan Yesus berbicara. Mereka rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itulah kesan yang kita dapat dari orang-orang yang mendengarkan
apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Lalu kita lanjutkan apa dikatakan? Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ini salah satu tujuan Tuhan Yesus datang ke bumi. Memberitakan firman kepada mereka. Dia tidak peduli. Yang datang ini mungkin banyak motivasinya. Ada mungkin datang motivasinya hanya sekedar melihat Tuhan Yesus. Ada mungkin datang motivasinya karena sudah dapat berkat dari Tuhan Yesus. Ada mungkin datang memang motivasinya murni mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tahu kalau orang sudah berkumpul di tempat itu, tugasku adalah memberitakan firman kepada mereka. Saya kira teladan ini ditinggalkan oleh Tuhan Yesus kepada Bapak Ibu, kepada saudara, kepada kita semuanya hari ini. Bahwa di mana-mana orang masih mau mendengarkan firman Tuhan. Di mana-mana orang masih haus akan firman Tuhan. Jadi kalau mereka haus, mereka rindu firman Tuhan, inilah kesempatan kita untuk menyampaikannya. Mungkin awalnya kita meninggalkan kesan yang indah kepada mereka. Mungkin awalnya kita memberikan kesaksian yang baik kepada mereka. Tetapi itu tidak cukup, saudara-saudara. Karena tujuan kita terakhir adalah untuk menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Mungkin sebagian orang yang kita jumpai di luar tidak peduli dengan firman Tuhan, itu fakta. Mungkin juga sebagian orang seolah-olah firman Tuhan itu bagi mereka adalah dongeng. Ada orang menganggap bahwa firman Tuhan itu hanya sekedar perkataan manusia biasa. Tetapi harus kita akui, pasti masih banyak orang yang haus, lapar akan kebenaran, akan firman Tuhan. Jadi kalau mereka haus, mereka lapar, mereka rindu firman Tuhan, tapi kita tidak sampaikan firman Tuhan itu. Bukankah itu kesalahan besar bagi kita orang percaya? Orang yang ramai berkumpul itu, sampai rumah itu penuh sesak. Bagi Tuhan Yesus, inilah kesempatannya yang sangat indah. Kesempatannya yang sangat besar untuk menyampaikan firman Allah ke tengah-tengah mereka. Tanam dalam hati Bapak Ibu, hati saudara-saudaraku semuanya, bahwa di dunia ini orang masih butuh firman Tuhan. Bisa saja teknologi hari ini sudah canggih. Permainan apa saja pun bisa didapatkan. Tetapi itu tidak pernah memuaskan dahaga bagi manusia ini. Hanya firman Tuhanlah sebenarnya yang bisa memuaskan dahaga manusia ini.
Inilah kebutuhan utama manusia sebenarnya, yaitu firman Tuhan, firman tentang Tuhan, firman Yesus, Injil keselamatan. Inilah kebutuhan utama. Dan Tuhan Yesus tahu, waktu mereka berkumpul, ini kesempatanku, jadi dia datang kedua kali atau keberapa kali pun kembali datang ke kota Kapernaum itu. Tujuannya adalah untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Kita tahu sebelumnya bahwa Yesus itu sudah dikenal. Yesus itu sungguh-sungguh sudah menjadi bahan pembicaraan orang Kapernaum. Ada kesan yang baik. Dia menyembuhkan, dia mengusir setan, dia berbuat mujizat, dia mengajar. Dan tentulah kabar itu sampai juga kepada sekelompok orang ini. Ada 4 orang datang menggotong seorang lumpuh. Jadi mereka jumlahnya 5 orang. Bisa kita bayangkan seorang lumpuh, tidak dijelaskan berapa umurnya, apakah rumahnya jauh atau dekat dari tempat Yesus sedang berkhotbah ini. Tapi yang baik yang kita lihat dari orang-orang ini adalah mereka kerjasama. Kalau istilah kita sekarang, mereka tolong menolong. Khususnya yang 4 orang ini sehati menolong yang 1 orang yang lumpuh ini untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Tentu ini juga menjadi pelajaran yang penting bagi kita hari ini. Kalaulah posisi kita sama seperti yang ke-4 orang ini. Yang 4 orang ini sungguh-sungguh mempedulikan yang saudaranya. Saya tidak tahu mereka masih famili, mereka masih berkeluarga, atau hanya sekedar tetangga. Kita tidak tahu pastinya. Tapi yang kita tahu adalah 4 orang ini sangat peduli kepada orang lumpuh. Orang lumpuh ini seandainya punya kerinduan untuk disembuhkan Tuhan, dia tidak bisa datang ke pertemuan itu. Tetapi karena ada bantuan pertolongan dari 4 orang yang menggotong ini, dia bisa datang ke tempat itu. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, di sekitar kita, di sekitar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, banyak orang yang sedang lumpuh. Mungkin bukan lumpuh secara fisik, tapi mungkin dia tidak punya keberdayaan secara rohani, yang butuh pertolongan karena dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dan tentu dia ingin sekali berjumpa dengan Tuhan Yesus, tapi tidak tahu bisa berbuat apa-apa. Disitulah pentingnya kita, saudara dan saya, memperhatikan orang lain yang hari ini dia sangat butuh Tuhan Yesus.
Yang 4 orang ini tentu bukanlah orang-orang yang egois. Kalau dia orang egois, untuk apa dia capek mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, menggotong yang 1 orang ini? Saya juga heran, saudara-saudara, kok sampai 4 orang yang menggotong? Apakah yang lumpuh ini gemuk sampai 4 orang yang menggotong? Saya tidak tahu. Tetapi jelas yang 4 orang ini sangat peduli kepada orang lumpuh ini. Saya berharap setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, marilah kita ikut meneladani ke-4 orang ini. Peduli kepada orang lain. Sangat mempedulikan kebutuhan orang lain. Berinisiatif untuk membawa orang yang lumpuh. Mungkin lumpuh secara rohani. Bisa membawanya kepada Tuhan Yesus. Kita korbankan waktu kita. Kita korbankan tenaga kita. Mungkin kita harus korbankan uang kita. Kita korbankan ego kita. Agar orang lain bisa mendapatkan kebahagiaan bersama dengan Tuhan Yesus. Sekarang mari kita lihat perjuangan mereka yang lain. Ayat keempat. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Bisa saudara bayangkan bagaimana perjuangan ke-5 orang ini? Bagi saya bukan hanya 4 ini yang berjuang. Yang 1 orang yang lumpuh ini pun berjuang. Pertama sekali, mereka mungkin mendengar dari indera pendengaran mereka bahwa Yesus datang ke kota mereka. Lalu mereka mungkin bertanya, di mana Yesus sedang berada? Dan setelah yakin bahwa Yesus berada di tempat, di satu rumah, dia sedang berkhotbah. Mereka ini berdiskusi yang 5 ini. Ayo kita bawa kamu yang sakit, yang lumpuh ini ke sana supaya ditolong Tuhan. Inilah perjuangan yang pertama. Yang 4 orang ini pun peduli kepada yang 1 orang. Dan 1 orang ini pun sebenarnya juga sedang rindu berjumpa dengan Tuhan. Kan bisa dia katakan, ya sudahlah. Sudah begitu lama saya lumpuh, cukuplah. Sampai mati saya begini saja sudah. Lalu perjuangan selanjutnya dia bawa orang lumpuh ini, digotong ke rumah itu. Saya tidak tahu berapa jauh dari rumah mereka atau dari tempat mereka ke rumah di mana Yesus sedang berkhotbah ini. Ini perjuangan yang kedua. Dan perjuangan yang ketiga adalah waktu sampai di rumah itu. Rupanya rumah penuh sesak. Orang sedang rindu mendengar firman Tuhan. Dan orang yang rindu mendengar firman Tuhan ini juga tidak peduli kepada orang lumpuh ini. Dia tidak mau bergeser. Karena dia sedang mendengar firman Tuhan. Kan bisa saja mereka berkata, ya sudahlah. Toh nggak ada tempat. Kita pulang saja. Tidak. Lalu mereka naik ke lantai 2 di rumah itu.
Bisa bayangkan menggotong satu orang naik ke lantai 2. Dan Alkitab berkata, mereka membuka atapnya. Lalu setelah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Luar biasa perjuangannya, bukan? Orang yang rindu berjumpa dengan Tuhan. Orang itu tidak pernah patah semangat, walaupun ada tantangan. Orang yang rindu mencari Tuhan, orang itu tidak akan mundur, walaupun ada kesulitan. Hari ini saya mau bertanya kepada kita, rindukah Bapak Ibu? Rindukah saudara-saudara? Rindukah kita semuanya hari ini berjumpa dengan Tuhan? Apapun motivasi kita berjumpa dengan Tuhan. Apakah mungkin ada pergumulan kita supaya kita bisa mendapatkan jawaban dari Tuhan? Yang penting dalam hati kita ada kerinduan supaya aku berjumpa dengan Tuhan itu. Orang yang rindu, orang yang tidak pernah kehabisan akal untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Orang yang rindu berjumpa dengan Tuhan, orang itu tidak pernah menyalahkan keadaan. Sama seperti sekarang kita dalam situasi virus corona ini. Kita tidak bisa menyalahkan virus corona ini. Oh, ada virus sehingga saya sulit beribadah. Itu namanya menyalahkan keadaan. Kita yang harus mengatasi keadaan itu. Tetapi bagi orang yang tidak rindu hari ini mencari Tuhan, dengan ada virus corona dan kebaktian harus di rumah, mereka banyak alasan, tidak enak, tidak ke gereja, tidak berjumpa dengan teman-teman. Ini berarti dia menyalahkan keadaan. Jangan-jangan hari ini Tuhan sedang menilik hati manusia, termasuk hati orang Kristen. Dengan keadaan seperti ini, apakah orang Kristen menyalahkan keadaan? Apakah hari ini manusia dengan keadaan seperti ini bukan mencari Tuhan, tetapi justru mengomel kepada Tuhan? Mengapa begini? Mengapa begini? Yang 4 orang menggotong ini, bisa bayangkan bagaimana capeknya naik ke lantai 2 rumah itu. Dan mungkin mereka belum permisi pun kepada yang punya rumah. Bisa bayangkan, dan yang lumpuh ini juga bisa tambah frustasi. Saya sudah lumpuh, kalau seandainya nanti jatuh bagaimana? Tapi mereka punya pengharapan bahwa nanti mereka bisa bertemu dengan Yesus, dan Yesus bisa berbuat sesuatu kepada mereka, secara khusus orang lumpuh ini. Jangan pernah menyalahkan keadaan, karena di baliknya pasti ada rencana Tuhan yang indah untuk saudara dan saya hari ini. Yang penting dalam hati saudara, hati saya, hati kita semuanya, aku rindu berjumpa dengan Tuhan. Ada masalah, ada tantangan, ada kesulitan, keadaan pun tidak terlalu baik, itu tidak masalah. Saya tetap berusaha menjumpai Tuhan, mencari kehendak Tuhan, karena Tuhan itu tidak pernah mengecewakan saya.
Dan saya tidak menyalahkan orang lain dan orang lumpuh, dan yang keempat orang ini tidak menyalahkan orang yang ramai yang tidak memberikan tempat kepada mereka. Tidak. Tetapi bagaimana supaya bertemu dengan Tuhan dan menikmati anugerah, karunia, berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini ada kesempatan yang indah bagi kami untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bagaimana orang lumpuh rindu berjumpa dengan Tuhan, rindu disembuhkan oleh Tuhan, dan tidak patah semangat walaupun banyak kesulitan. Demikian juga teman-temannya yang menolong dia, sama-sama berhati yang sama dengan orang lumpuh ini untuk mencari Tuhan. Walau hati kami hari ini pun Tuhan terus rindu, lapar akan kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga dimanapun kami berada, apakah di rumah, apakah di gedung gereja, kami tidak pernah kekurangan berkat dari Tuhan. Dan tidak pernah kekurangan hati untuk mau menyembah dan mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Berkatilah semua Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Seandainya Bapak Ibu ingin didoakan atau dilayani, boleh menghubungi nomor HP saya atau nomor WA saya yang tertulis di bawah ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudaraku semuanya. Amin.